Dengan Malam Suro kali ini, Lomba-Lomba Ngopot Nisa kali ini berada di Pendopo, Kabupaten Batang. Kalau pusaka itu sebelum dibawa ke kabupaten sini di tempatnya Bapak. Monggo. Ini boleh dipegang? Boleh. Oke. Memang ini agak trial gini ya? Enggak, ini bagian-bagian keris ya. Ini memang dibuat. Selamat malam Lomba-Lomba Ngopot. Jadi kali ini berjumpa lagi dengan Nisa di sini di episode lain Ngopot Bo. Dan bertepatan dengan Malam Suro kali ini, Lomba-Lomba Ngopot Nisa kali ini berada di Pendopo, Kabupaten Batang untuk menyaksikan penjamasan dan juga kirap pusaka tombak Abirawa. Dan juga ada pegelaran wayang kulitnya. Seperti apa sih vlog kita kali ini dan kenapa sih Malam Satu Suro, malam penjamasan pusaka, ada keris, ada tombak. Emang gak serem? Nih kita akan tonton seperti apa, makanya jangan kemana-mana, let's go. Cerita ataupun tombak Abirawa itu sebetulnya aslinya dari Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Yang punya itu Sunan Sendang Luhur gitu lah. Karena di sana kan ada namanya kan asal usulnya itu dari sana Kanjeng Sunan Sendang Luhur yang sekarang makamnya ada di Lamongan, Paciran sana. Nah itu pusaka itu turun temurun dari sana sampai ke Batang untuk babat sebagai sifat handel, sehingga di Batang itu terkenal dengan Abirawanya karena keampuhan pusaka Abirawa itu dari Kanjeng Sunan Sendang Luhur. Sedangkan untuk silsilah dari bupati-bupati yang lama itu turun temurun menggunakan tombak ini untuk kedamaian di seputar Batang. Makanya tombak itu menjadi sifat kandelnya Kabupaten Batang. Ada sebab kalau sekarang itu mungkin ya sebagai tamengnya di Batang, sehingga apa-apa itu bisa ditolak balak dengan adanya pusaka itu dari dulu. Untuk melakukan penjamasan ini sendiri harus siapa? Untuk penjamasan tetap dilakukan oleh ahli waris meskipun pusaka itu di tempatnya di Kabupaten Batang, karena sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi kesepakatan meskipun pusaka ada di kabupaten tetap terah yang menjalankan. Itu kenapa Pak kalau boleh tahu? Apakah nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan berbau mistis seperti itu kalau memang tidak dilakukan oleh Memang dari dulunya itu memang dari Sayyid Nur Rahmat sampai ke turun itu dari keluarga semua, karena tidak mau kayak ada kalau sekarang karena itu harus dari sananya itu harus pada turunan mereka. Nah, Lomba-Lomba Ngopot jadi kali ini Nisa lagi bareng bersama salah satu tokoh. Kalau Lomba-Lomba Ngopot ingat kita Pak Pri ini, beliau ini sudah ada di episode awal-awal Ngopot Bo.
Dan kali ini beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penjamasan, orang yang menjamas pusaka-pusaka Kabupaten Batang ya Pak Ari ya. Pak, kalau boleh tahu soal penjamasan nih, alat-alat yang dibutuhkan tuh apa aja? Jamasan yang diperlukan adalah satu itu jeruk ya Mbak ya, jeruk nipis. Terus yang kedua itu air kelapa yang udah tua. Terus biasanya ada buah mengkudu ya, pace itu. Jadi ada tiga buah, terus nanti dicampurkan terus buat merendam pusaka. Nah ini seperti masing-masing bahan ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Satu itu jeruk, itu pelarut karat. Terus air kelapa itu pelarut warangan ya, racun warangan yang ada di pusaka. Terus buah mengkudu adalah membuka pori-pori dari besi pusaka tersebut. Oke, berarti 3 bahan tadi itu nggak ada ini ya, unsur-unsur mistisnya gitu ada Pak? Atau dari leluhur harus gimana? Sebenarnya itu filosofi semua. Jadi seperti keris itu tercipta dari 3 unsur, yaitu satu besi. Pak, mohon maaf kalau boleh sambil lihat kerisnya Pak, dikasih iya. lihat kerisnya. Oke, jadi keris itu 3 unsur. Ya, 3 unsur. Satu itu besi, ya. Terus yang kedua itu baja, dan yang ketiga itu pamor. Pamor ini yang putih-putih ini. Putih-putih. Nah, yang terlihat seperti batik ini adalah pamor. Dan pamor itu ada 2 jenis. Satu itu dari batu meteor. Ya. Yang kedua itu dari besi penawang. Dan besi penawang itu tidak ada di Jawa, yang ada itu di Sulawesi. Ya, dulu memang ekspor dari sana. Berarti karena itu tadi Ya. filosofisnya Terus mengapa 3 filosofinya, bahan. ya terus filosofi masuknya itu jadi manusia itu ada 3 bagian antara rogo, pikir, dan jiwa. Ya. Rogo itu makanan itu nasi atau sego. Iya. Ya. Kalau pikir itu makanannya adalah kita belajar Pak ya, sinau. Iya. Terus jiwa itu makanannya itu kegulangannya agama atau istilahnya agama Pak ya. Ya. Itu jadi semuanya itu ada 3 semua. Oke. Jadi hubungannya sama jeruk tadi apa Pak? Jeruk, kelapa, dan Ya, semuanya itu terbagi dari 3 tersebut. oke. Nah, 3. Kenapa 3? Iya. Berhubungannya dengan itu tadi. Ya. Jadi memang semuanya ada di diri kita sendiri. Oke, Pak, untuk melakukan penjamasan nih, banyak dari orang tanya, kenapa sih penjamasan harus malam 1 suro? Apa sih kaitannya penjamasan sama malam 1 suro? Ya. Sebenarnya penjamasan malam 1 suro itu sebenarnya simbolis, Mbak. Sebenarnya simbolis. Tapi walaupun setiap keris kenapa sih harus dijamas 1 tahun sekali dan harus bulan 1 suro masuk malam 1 suro ya. Itu karena malam 1 suro itu adalah tahun baru Hijriah. Selamat ya. Terus alangkah baiknya kita itu meninggalkan yang jelek-jelek dan kita masuk ke tahun yang baru ini dengan yang baik-baik. Lihat, itu jadi yang namanya pusaka itu pembuatannya juga dengan ritual dulu, ritual. Terus akhirnya yang dimasukkan itu adalah doa-doa yang baik ke dalam keris, bukan seperti hodam atau apa itu enggak. Sebenarnya itu doa. Kenapa kok dimasukkan ke dalam keris? Itu karena keris itu terbuat dari logam, dan logam itu masuknya gampang.
ketimbang seperti kayu atau yang lain-lainnya. Apa Pak yang masuk? Nah, itu jadi daya induksi itu jadi setiap kata-kata, jadi empu itu membuat keris itu pasti mengulang mantra-mantra tersebut hingga sampai finishingnya keris itu mantra itu diucapkan berkali-kali bahkan beribu-ribu kali hingga kekuatan tersebut itu masuk ke dalam keris tersebut. Saya kalau yang mistis keris terus gimana itu enggak. Tapi paling seringnya kayak gini. Misalkan saya Jamas punya si Bapak si A. Ya. Sedangkan Bapak si A itu sudah meninggal. Ya. Sudah meninggal, yang nganterin itu anaknya. Tapi malamnya saya mimpi saya ketemu seseorang tersebut, terus saya nanya sama anak tersebut, ini kepunyaan siapa? Semalam saya ketemu sama orang seperti ini. Nah, terus si anak itu tadi bilang, itu bapak saya. Itu sering berkali-kali seperti itu. Saya merinding ya. Selain itu Sering Pak? seperti itu. Terus kalau yang lain-lainnya, pertama saya menjamas pusaka Birowo ya. Sebelum adanya pusaka keluarga tersebut, itu memang apa ya? Pada saat tombak saya lolos, Iya. itu langsung voltase listrik itu langsung turun redup itu. Pas dibuka Ya, itu. ya, terus apa ya, tempat buat dupa itu kayak apa ya, piring kecil itu Iya. semuanya pecah semua. Pecah. Iya, pecah semua. Ketika Iya, dibuka. iya, pecah semua. Itu terus akhirnya pada waktu itu Satpol PP cari cobek karena bukan pakainya piring kecil tapi harusnya pakainya cobek. Itu 5 itu pecah semua, Mbak. Berarti itu bahan kaca. Iya, Digantikan dengan yang cobek tanah liat. iya. Ataukah memang seharusnya seperti itu? Seharusnya memang pakainya cobek. Tapi terus saya bilang seperti itu. Terus dari apa namanya, dari orang-orang dalam bilangnya zaman sekarang enggak apa-apa pakai piring kecil, enggak apa-apa, tapi akhirnya pecah. Saya ada satu cerita lagi. Pada saat jamasan kayak gini, ada orang yang lihat jamasan itu enggak nampak, semua orang itu enggak kelihatan. Yang kelihatan itu cuma saya yang menjamas pusaka tersebut. Cerita asli. Iya. Terus orang dari Jakarta, terus orang Bandung itu pada minta air jamasan. Terjadi di sini? Iya. Oke. Pada waktu itu siapa ya? Pak Bupati Yoyo. Pak Yoyo, oh Iya. iya. Terus kalau menjamas, apakah harus pakai menyan Pak kalau mau menjamas pusaka? Menyan itu sebenarnya gini. Ini pakainya logika saja, Mbak ya. Oke. Yang akademis. Sebenarnya asap dari dupa tersebut itu semakin banyak mengeluarkan asap, itu semakin bagus untuk besi. Dan besi itu semakin kuat, dan tidak terjadinya suatu apa ya, kalau pemuaian besi itu. Jadi memang asap tersebut itu untuk menjaga besi agar tidak cepat karat karena kering sekali. Kalau boleh saya boleh lihat kerisnya Pak? Monggo. Ini boleh dipegang? Boleh. Oke. Memang ini agak trial gini ya? Enggak, ini bagian-bagian keris ya. Ini memang dibuat Iya, ini yang namanya gereneng. gereneng. Ya, gereneng. Nah, kalau ini namanya pejetan. Pecetan untuk Ya, ini kan kayak jempol, kayak gini ya. Begini? Nah, ya. Kalau ini kan namanya tikel alis. tikel alis. Tikel alis, jadi kayak alis itu ininya. Oh iya.
Ini namanya dapur Jalak Ngure. Dapur Jalak Ngure. Iya. Dan ini wangi ya? Iya. Wangi nggak hilang-hilang loh. Bapak terima kasih, saya kembalikan pusakanya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat. Amin, amin, untuk amin, lomba-lomba amin. ngopot. Oke, lomba-lomba ngopot, jadi itu tadi keseruan vlog kita malam ini di Malam Satu Suro. Mulai dari kita penjamasan Toba Pusaka, kemudian kirap pusaka, sampai pagelaran wayang kulit yang sampai saat ini masih berjalan. Semoga lomba-lomba ngopot semuanya suka dengan keseruan Malam Satu Suro kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kesayangan kita kali ini, yang episode kali ini. Dan buat lomba-lomba ngopot yang punya cerita-cerita mistis di Malam Satu Suro, bisa tulis di kolom komen, ceritakan di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.